Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Hanafiah Fibriana, NIM 225231194 dari Perbankan Syariah kelas 2E. Tujuan saya membuat video ini adalah menyelesaikan tugas mata kuliah Islam Budaya Jawa untuk menceritakan ulang film yang sudah saya lihat beberapa hari lalu, yang berjudul Perjanjian Giyanti dan Terbelahnya Wilayah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan penyebab terbaginya kerajaan Islam terakhir di Jawa, yaitu Mataram Islam. Mataram Islam terpecah menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tiga pihak yang memiliki peran dalam perjanjian tersebut adalah Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Pakubuwono II, kemudian Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC. Nama Giyanti diambil dari lokasi perjanjian itu ditandatangani, yaitu Desa Janti yang lebih sering disebut Desa Giyanti. Kini, tempat tersebut bernama Kerten Jantiharjo yang berada di Kabupaten Karanganyar. Pada dasarnya, perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi dalam waktu yang cukup lama, setelah adanya perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Sumber api peristiwa Geger Pecinan ternyata belum seutuhnya mati. Pada saat itu, Mangkubumi berperan penting membantu Pakubuwono II dalam meredam api konflik tersebut, dan dijanjikan Pakubuwono II akan diberikan sebidang tanah. Namun, hal itu menimbulkan kecemburuan pangeran dan mengeluh kepada Jenderal Baron van Imhoff. Seorang jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, kemudian melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III. Nota tersebut mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 14 November 1754, Pakubuwono menyampaikan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi tersebut. Perjanjian tersebut disampaikan Pakubuwono kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Aspek pembagian wilayah, bahasa, dan budaya mengalami proses panjang seiring dengan berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak mencantumkan wilayah menjadikan rentetan-rentetan peristiwa, sedangkan itu Raden Mas Said yang dulu membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi Pangeran Sambernyawa yang masih merupakan trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini menjadikan tanah Jawa kembali terbagi. Di dalam perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar
Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti pada tahun 1813. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dan terlahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing, tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi. Hal ini pun mengantarkan Jawa menjadi rupa yang beragam. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menjadi situs budaya, sementara wilayah Yogyakarta di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Kesimpulan dari rentetan peristiwa tersebut adalah Perjanjian Giyanti menyebabkan terbelahnya wilayah kekuasaan Pulau Jawa menjadi 4 bagian, yaitu Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.